Ada berita heboh, ada bandara di Morowali yang tidak ada otoritas negara, tidak ada polisi, tidak ada imigrasi, tidak ada TNI ya. Di sana ini seolah-olah ada negara dalam negara. Dan ini diresmikan oleh seorang presiden ketujuh, yaitu Pak Joko Widodo. Mari kita simak pernyataan dari Mbak Edna Karolin. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang aparat negara tidak bisa masuk. Nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Mbak Edna, saya potong sebentar. Artinya tidak boleh ada negara dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali. Kan ada perusahaan patungan Indonesia juga, tapi yang mengejutkan itu karena selama ini tuh kan kita nggak pernah tahu ya. Saya juga bahkan baru tahu di IMIP tuh ada bandara sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kita baru tahu bahwa nggak ada otoritas Indonesia di situ. Mbak Edna mendengar nggak? Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Pernyataannya tegas banget ya. Dan untuk jabatan menteri itu pernyataan yang telak gitu ya. Yang keras. Dan beliau tuh ngomong juga bahwa kita harus berdaulat. Ini adalah harta kita. Kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dan kita harus tahu barang yang keluar masuk lah. Kita bahaya dong kalau kita nggak tahu ya kan. Mbak, saya baca bandara di PT IMIP ini diresmikan tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama. Cukup lama berarti. Dan selama itu tidak ada aparat negara di situ. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Ya nggak sih? Karena kan ada Pemda, ya kan? Ada Kementerian SDM. Kemudian bea cukai dan imigrasi kenapa diam aja? Polisi juga nggak. Polisi juga kenapa diam aja? Kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu, tapi nggak untuk diekspos ya. Cuman kenapa tetap aja kita juga bisa mempermasalahkan TNI? Ini kan urusan kedaulatan berarti, iya kan? Mas, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Baik. Tidak ada yang melakukan apa-apa atau mereka tidak bisa apa-apa? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita nggak tahu kan, apakah mereka ini ada kepentingannya mereka, ya kan? Entah karena apa, atau ada tekanan dari luar. Tekanan dari luar, apakah tekanan dari IMIP? Kalau ada tekanan dari IMIP, kenapa mereka mau ditekan? Ya kan? Kemudian atau tekanan dari Jakarta? Nah, kita kan nggak tahu. Itu yang menurut saya perlu diinvestigasi juga, termasuk pertanyaan kepada perusahaan IMIP-nya kan.